Dalam belajar mengatur uang, percayalah engkau tidak sedang belajar mengatur uangmu, melainkan belajar mengatur emosimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Testimoni yang berdatangan tentang keberhasilan mereka mengatur uang, yang tadinya boros sekarang punya dana darurat 4.500.000, yang tadinya boros ternyata sekarang punya tabungan, yang tadinya hutang pinjol di mana-mana mulai terselesaikan. Itu merupakan bayaran termahal dari konten ini. Karena jujur, awal berdirinya keluarga Bun Ai itu sama sekali nggak kepikiran Bun Ai akan ngangkat tema tentang budgeting, tapi Bun Ai lebih ngangkat tema tentang parenting. Nah, akhirnya memang jalan Allah tuh selalu indah, meskipun di awal kita sering bertanya-tanya kenapa jadi kayak gini jalannya. Nah, tapi kembali lagi bahwa takdir Allah itu selalu yang terindah. Ini mohon maaf banget kalau nanti teman-teman dengar kayak duk duk duk, Bun Ai nggak kenapa-napa. Cuma tanah di sebelah rumah Buna itu lagi dibangun, jadi kayak agak berisik ya teman-teman. Sampai detik ini Bunai dubbing di tanggal berapa nih, 10 Agustus 2023. Jujur Bunai belum pernah tuh ngerasain yang namanya 1 bulan full ya budgetingnya itu nggak lost control. 1 bulan full Bunai nggak jajan, 1 bulan full Bunai tepat sama anggaran, enggak. Sama seperti kita yang muslim selalu ngerasa sholatnya kurang khusyuk, tapi kita berusaha lagi untuk jauh lebih khusyuk, jauh lebih menikmati sholat. Nah sama, budgeting adalah proses. Kalau kita ngerasa di bulan ini kayak budgeting kita gagal nih, kita lost control nih, kita kebablasan, masih tertarik sama diskonan, masih tertipu sama beli satu gratis satu misalnya, itu nggak apa-apa. Bukan tandanya kita harus berhenti mencoba, tapi justru kita harus semangat lagi berusaha. Nah, seperti Bun Ai pribadi, setiap bulan itu bener-bener kayak bikin budgeting serius konsentrasi. Jadi Bun Ai tuh mulai ngenalin kepribadian Bun Ai, lebih ngenalin lagi karakter anak-anak, lebih ngenalin lagi karakter suami. Jadi dari satu ilmu budgeting ini pecahannya banyak banget kalau menurut Bun Ai ya. Nah sama Bun Ai tuh kayak nyisihin ya, ini ada 400.000 rupiah yang udah dibagi-bagi. 50 ribunya untuk beli galon karena Bun Ai pakai galon si Blue ya. Tahu teman-teman galon isi ulang merek Blue? Itu dalam 1 minggu biasanya Bunda habis 5 galon. Nah selanjutnya di sini Bunda naruh ke sekitar 100 sampai 150 ribu untuk nge-backup pengeluaran rumah. Misalnya pampers, minyak, kaldu, sabun dan sebagainya. 100 ribu untuk dana tak terduga, tapi seperti dana tak terduga kadang-kadang seminggu aman, tiba-tiba sehari bisa ludes bahkan kurang. Nah sisanya lagi 250 ribu, tapi ini udah hari Kamis jadi udah kepake pastinya. Jadi sisanya 150 ribu. Nah Bunda tipikal orang yang food prep itu tergantung mood aja. Sebenarnya nggak tergantung mood, tapi tergantung sama kegiatan di minggu tersebut. Kalau di minggu kayak gini nih ya, Bunda lebih santai, lebih kegiatan offline juga nggak terlalu banyak, ngajar juga cuman kayak ngezoom aja. Itu Bun Ai food prepnya nggak full karena Bun Ai masih punya waktu untuk kayak ya sesekali healing ke pasar. Apalagi coba ibu-ibu healingnya ke pasar, ke Indomaret, cari diskon, belanja murah, yang padahal itu bukan buat kebutuhan kita, tapi nggak tahu bahagia banget. Namanya juga kasih ibu sepanjang jalan ya kan ya. Oke, kembali lagi. Jadi Bun Ai kemarin sempat cerita ya di video sebelumnya bahwa Bun Ai punya reward nih, dapat rezeki tambahan. Nah, ini biasanya kalau dulu sebelum mengenal budgeting, rezeki ini bakal kayak dihabisin untuk sesuatu yang sekali aja. Nah, sekarang enggak. Bun Ai lebih kayak nggak apa-apa yuk kita jajan snack nih untuk bekal selanjutnya yang bisa dinikmati nggak cuma sehari 2 hari, tapi bisa sampai 5 atau 7 hari. Sama mumpung lagi ada rezeki lebih nih, kan budget susu tuh lumayan banget apalagi baby acne. Jadi langsung aja Bunda beliin, Bunda tambahin. Sehingga euforia self rewardnya itu agak berkurang untuk hal-hal yang kurang penting. Nah kalau teman-teman tanya, ini jujur ya Bunda katakan apa adanya supaya tidak ada dusta di antara kita. Bunda pribadi itu udah gak ada lagi yang namanya sinking fund dipecah-pecah untuk pajak tahunan, untuk kurban, untuk misalnya liburan, mudik lebaran, itu nggak ada. Karena memang saat ini income sampingan full dijadikan satu di dalam satu tabungan. Kalau misalnya income tetap ternyata kurang, itu biasanya kita ambil lagi income sampingannya.
Itu di luar income tetap yang memang sudah kita potong nyaris 40% untuk masuk ke investasi ya teman-teman. Kalau ditanya Bun investasi saat ini lebih konsen kemana? Reksadana, saham? Enggak, Bun masih main aja di emas, nabung tradisional. Kalau uangnya cukup cari tanah-tanah yang murah misalnya. Kalau belum cukup ya nabung lagi, semangat lagi. Tapi nggak tahu Bun lebih senang menjadikan diri Bun itu nggak aman, karena kalau jujur aja Bunda pernah di fase ya pertama-tama belajar Certified Islamic Money Manager, kayak ngerasa oh ternyata uang suami cukup kok untuk nge-backup semua kebutuhan, bahkan masih berlebih. Itu Bunda jadi kayak ngerasa kurang semangat buat nyari income income sampingan, mohon maaf. Jadi sekarang tuh yaudah nggak apa-apa, di full dulu pakai income dari suami, tapi 30-40%-nya kita udah potong dulu di awal, sehingga nanti kalau kurang kita jadi kayak ayo ngapain lagi. Sama ya teman-teman, kalau nanti ngelihat budget, misalnya budget sayuran 250.000, terus timbul pertanyaan di benak teman-teman hari ini, apakah dengan anak 3 yang alhamdulillah Bunda masih konsisten untuk bikin bekal, kadang-kadang Bunda posting tuh di WhatsApp ya, kadang nggak sempet juga karena udah riweh banget. Apakah benar-benar cukup nih Bun Ai 250.000? Jawabannya tidak. Bun Ai sama sekali tidak mau membuat teman-teman di sini menjadi insecure, kayak ngerasa kok aku nggak bisa ya, padahal tinggalnya sama nih di Depok. Kok aku nggak bisa ya, padahal aku tinggalnya di Bogor. Jadi jawabannya enggak. Bun Ai udah terbiasa banget sama kondisi ini. Di mana Bunda tuh selalu aja mengirimkan sinyal ke alam bawah sadar kalau misalnya mau jajan itu harus cari uang tambahan, sehingga anggaran tuh nggak diacak-acak. Jadi kalau kita hobi jajan, kita harus juga hobi cari uang tambahan. Kalau kita suka ngeluarin uang ya, kita juga harus hobi datangin uang. Nah kalau uang keluar dengan hati yang senang, dia akan kembali lagi sama kita dengan teman-temannya, kan katanya kayak gitu ya. Nah itulah namanya materi LOA budgeting yang akan kita bahas di hari Jumat besok. Itu HTM-nya kalau teman-teman mau gabung nih, di normalnya 49.000, tapi kalau yang dengerin hari ini kebetulan alumni Smart Mom Class ya, atau udah pernah ikut SMC apapun itu, harganya Rp35.000. Free 2 hari kelas, free 100 lembar lebih ya materi dari keluarga Bun Ai. Plus juga teman-teman bisa ikut giveaway, itu binder 1 set ya kalau nggak salah, untuk nabung itulah yang sinking fund. Mamsis itu urusannya ya, Bun Ai agak lupa. Nah kembali lagi ke budget ya Bun Ai, dimana kalau misalnya udah kita tentu ini budget-budgetnya, nggak tahu kenapa, kira-kira coba sharing deh yang bikin teman-teman masih males nyata tuh apa sih? Coba Bunda kayak agak pengen nyubit-nyubit gemes gitu. Karena sebenarnya nulis tuh nggak apa ya, nggak seperti kita harus nyuci, harus ngepel, yang ngeluarin keringat, enggak. Nulis cukup duduk, tenang, bisa sambil dengerin musik. Yang penting kita nulis. Supaya apa? Supaya menjadi ilmu. Kebayang gak sih kalau para ilmuwan kita zaman dulu menyimpan aja ilmunya di dalam hati dan di dalam pikiran, kita gak bakal bisa menyerap ilmu mereka. Kenapa bisa jadi ilmu? Karena ditulis itu. Nah kembali lagi ya, jadi Bunda akan bikin meal plan. Setelah bikin meal plan, Bunda itu tahu banget kepribadian diri Bunda sendiri. Kalau misalnya Bunda kayak day 1, Senin harus ayam goreng plus sayur sop. Ketika hari Senin itu ternyata riweh banget, Bunda nggak masak ayam goreng plus sayur sop tuh kayak lemes, langsung kayak ya baru hari pertama aja udah gagal sama rencana yang dibuat. Akhirnya Bunda menemukan formula, ya udah nulis aja day 1, day 2, day 3, day 4. Nah di sini day 1 contoh ayam goreng plus sayur sop. Kalau beli ayam kan setengah akan lebih mahal ketimbang beli 1 ekor. Sementara kalau dimasak 1 ekor itu jauh lebih kebanyakan lah bahasanya. Ya udah, Bunda langsung bikin ayam goreng di day pertama, di day keempat ayam kecap. Nah sama nih kalau di pasar Cisalak, mungkin teman-teman tahu, kalau beli sayuran tuh 5.002 ya 2 kantong. Ya udah, kadang Bunda beli sayur asem 2 kantong, sayur sop 2 kantong. Alhamdulillah aman banget. Cara nyimpennya gimana? Langsung cek aja di sketsa Bunda. Bunda suka nyimpennya pakai plastik silikon ya. Nah jadi yang satu Bunda jadiin sayur sop, yang satunya tuh jadi capcay. Sama sayur asem plus ikan goreng, yang satunya sayur asem, satunya sayur lodeh. Karena hari kedua udah ala-ala masakan rumah, hari ketiganya relaksasi dulu nih, menyadur jajanan luar. Misalnya kayak bakso. Terus kayak gitu ya, sehingga teman-teman menemukan ritme yang membuat happy gitu sama masakannya, yang membuat kita mau makan masakannya sendiri.
Jangan lupa untuk list bekal itu juga penting banget untuk jadi map kita, sehingga kita nggak kayak bingung gitu besok beli apa ya. Jangan-jangan bahan ada di kulkas malah kita nggak masak. Nah itu yang berbahaya. Oke, sampai menit ini kamu-kamu yang baru gabung boleh nih bantu channel ini supaya jauh lebih berkembang lagi dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Buat kamu yang baru bergabung kira-kira masih punya pertanyaan apa lagi tentang budgeting? Ayo tulis di kolom komentar. Kamu yang selalu aktif komen dengan sepucuk doa kamu, Bunda doain semoga doa kamu dikabulkan Allah secepatnya. Saya selalu ya para pendengar setia di channel Keluarga Bun Ai. Buat kamu yang nge-DM, Bunda ajarin cara edit dong, serius. Video keluarga Bunda itu jarang banget diedit, jangankan diedit, dipotong-potong aja tuh jarang. Kan makanya sering lihat kan, kadang goyang, kadang ada pot jatuh, ya itulah apa adanya aja. Karena jujur, Bun Ai itu ibu rumah tangga dengan 3 anak yang memiliki jadwal produktif semua, entar dia les, ngaji, sekolah, Masya Allah tabarakallah ya. Nggak bisa dibohongi lah ya, telapak tangan sampai telapak kaki pokoknya udah mulai kayak zebra gitu ya. Saking kadang-kadang tuh ngojeknya panas. Oke, kembali lagi. Setelah Bunai bikin meal plan, kita harus bikin apa? Rincian belanja supaya teman-teman tahu mapnya. Ini boleh nih, ini adalah part terseru. Kita bisa sambil ngelihat Instagram, cek-cek diskon. Nah, teman-teman yang hobinya jajan nggak apa-apa, tetap jalan, tetap jajan, tapi yang dibeli kebutuhan rumah. Biasanya Bunda nulis tuh kira-kira pampers sekian, harganya nanti ditulis sebelahnya. Untuk minyak berapa, untuk kaldu berapa, untuk sabun berapa. Terus kita total dan setelah ditotal kebanyakan. Kalau ternyata jumlahnya over dari apa yang kita siapkan, teman-teman jangan ragu-ragu untuk ngedeletin kira-kira. Ah yaudah deh Pampers gak usah 1 bal, contoh kita beli aja dulu deh rencengan, kayaknya cukup deh. Atau disiasatin kalau misalnya nanti udah pipisnya penuh, terus pup mohon maaf udah pakainya lagi nanti sore, misalnya seperti itu. Minyak ya udah deh kita nggak usah terlalu banyak cemilan goreng-gorengan, contohnya kayak gitu. Jadi kalau pas di jumlah itu ternyata jauh banget dari apa yang kita siapkan estimasi, ya udah dikurangin aja dulu untuk volumenya. Nah, kalau budget sayuran sendiri, kalau Bun Ai Food Prep itu full, biasanya Bun Ai kayak ngebaginya gini. 70.000 untuk protein hewani. Nah, nanti Bun Ai bakal rinci kira-kira beli apa aja. Terus 30.000 untuk protein nabati. Ya, supaya masakannya terlihat banyak. Terus 30.000-nya itu mohon maaf 20.000-nya itu sayur. Karena jujur keluarga Bunda kurang suka sayur, jadi ya udah sayurnya cukup banget 20.000. 20.000-nya lagi pelengkap, daun bawang, tomat, kalau misalnya butuh jeruk nipis silahkan. 30.000 bumbu-bumbu, cabai merah, bawang putih yang butuh saus asam manis misalnya, tepung beras, tepung terigu yang kecil-kecil aja, itu bisa dimasukin ke sana. 30.000-nya bahan bekal, bebas sebisanya aja. Sisanya 50.000 untuk pegangan ya. Sama buat kayak SP1 gitu, kalau 50.000-nya kepake, waduh udah ada cari income tambahan, jangan males, ayo. Supaya tetap aman sampai gajian kembali atau sampai di akhir minggu lagi. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira masih semangat untuk budgeting di tanggal 10 ini? Harus semangat. Yang gajian tanggal 25 masih 15 hari lagi. Yang gajian tanggal 1 baru juga 10 hari. Masa udah keok? Ayo, semangat. Sesemangat kamu mengatur rezeki Allah, sesemangat itu Allah akan mempercayakan rezekinya sama kita. Oke, jadi ini aja yang bisa Bunda share di hari ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.